Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 biologi kelas IPS 2 akan menjelaskan tentang sebuah sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rahman Maulana Ibrahim. Nama saya Nazwana Isniatunisa. Nama saya Nana Puspita. Nama saya Imal Ariel Mabio. Nama saya Revina Uswatun Hasana. Nama saya Selsia Ira Karolin. Sistem pencernaan pada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yaitu tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk mencegah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia yaitu enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Setelah sistem pencernaan pada mulut, sekarang ada sistem pencernaan pada kerongkongan. Sistem pencernaan pada kerongkongan ini, makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak akan kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Sistem pencernaan pada lambung. Secara mekanik, makanan dari esofagus ini kemudian bergerak memasuki lambung. Makanan itu kemudian akan menjalani suatu proses pencernaan di lambung, yakni selama kurang lebih 2-5 jam. Lambung mempunyai lapisan otot yang akan berkombinasi untuk melakukan pencernaan mekanik di dalam memecah makanan. Kombinasi dari kontraksi otot-otot lambung ini akan menciptakan sebuah gerakan yang akan mendorong makanan itu dengan secara perlahan. Gerakan itu dinamakan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu akan terjadi tiap-tiap 15-25 detik. Secara kimiawi, proses pencernaan dengan secara kimiawi yang terjadi di lambung dilakukan oleh getah lambung. Di dalam hal ini, makanan ini dipecah menjadi bentuknya yang lebih sederhana supaya mudah diserap di usus. Getah lambung ini akan membuat makanan bebas itu dari bakteri dan bersifat asam. Selanjutnya, makanan itu akan bergerak menuju usus halus serta kondisi pH-nya dinetralkan itu dengan peran organ lain seperti pankreas serta usus. Sistem pencernaan pada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia. Pernah kan kamu bertanya-tanya apa sebenarnya fungsi usus halus dan bagaimana cara kerja organ ini? Secara umum, usus halus termasuk dalam organ pencernaan dan memiliki fungsi penting dalam mengolah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Secara umum, makanan atau minuman akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kemudian proses terus terjadi hingga kerongkongan, lambung, pankreas, kandung empedu, lalu usus halus, setelahnya baru makanan akan sampai pada bagian akhir dari sistem pencernaan yaitu usus besar. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat menyerupai pasta untuk kemudian didorong ke usus halus. Pada tahap inilah fungsi usus halus akan terlihat. Sistem pencernaan pada usus besar. Akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta membentuk tinja.
Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon, memanjang dari sekum, kantung yang menghubung ileum dengan kolon, sampai ke anus. Ada dua jenis usus yang kita miliki dalam sistem pencernaan manusia, yaitu usus kecil dan usus besar. Secara umum, usus kecil berfungsi melanjutkan proses pencernaan makanan, sementara fungsi usus besar adalah proses tahap akhir pencernaan makanan. Fungsi usus halus yang perlu diketahui, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna dan diproses hingga menjadi pasta atau kimus kaime. Proses ini terjadi di dalam lambung dan kemudian kaime akan didorong ke usus halus oleh gerakan atau kontraksi jaringan di sekitar dinding usus halus. Proses atau gerakan ini disebut dengan istilah peristalitis usus dan terjadi karena ada kontraksi serta relaksasi jaringan otot dinding usus halus. Fungsi usus halus yang utama adalah memecah dan menyerap nutrisi yang dicerna. Selama melakukan fungsinya, usus halus juga mencampur memindahkan kandungan makanan yang sudah dicerna oleh organ-organ sebelumnya. Misalnya lambung, baru kemudian melanjutkan atau meneruskan makanan ke usus besar, yang merupakan bagian akhir dari organ pencernaan. Sistem pencernaan pada anus. Sisi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan tempat terakhir dari proses pencernaan. Sebelum sisa pencernaan dibuang, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses telah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter disusun oleh dua jenis otot, yakni otot polos dan otot lurik. Oleh sebab itu, proses defekasi buang air besar dilakukan secara sadar, dipicu oleh kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.